Tau gak sih? Aku mau cerita. Pernahkah kalian sedang asik bercerita, tetapi orang yang kalian ajak bicara justru sibuk menatap layar gawai seperti ini? Rasanya pasti menjengkelkan, bukan? Atau jangan-jangan kita sendiri yang sering melakukannya? Saat ini, dunia sedang dilanda ego komunikasi yang sangat memprihatinkan. Semua orang berlomba-lomba untuk berbicara dan menuntut untuk didengar. Sayangnya, hampir tidak ada lagi yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan orang lain secara sungguh-sungguh. Kebanyakan dari kita hanya diam untuk menunggu giliran berbicara, bukan untuk memahami cerita sesama. Halo Sobat Literasi, salam literasi. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Septia Fitriana dari SMA Negeri 2 Oku. Berangkat dari kegelisahan tadi, saya sangat tertarik untuk mengulas karya non-fiksi berbasis koleksi perpustakaan ini dengan judul resensi Saat Semua Orang Ingin Berbicara, Siapa Yang Mau Mendengar? Dengan judul aslinya sendiri, Seni Mendengarkan, karya Agus Alim S. Buku yang sangat fungsional ini ditulis oleh Agus Alim S yang diterbitkan oleh Gema Gatra pada tahun 2023 dengan jumlah halaman 62 halaman. Dan menariknya, buku ini bisa kita akses dan kita baca di aplikasi Berkibar Sumsel secara gratis. Melalui lembar demi lembar buku ini, penulis memberikan sindiran jujur mengenai masyarakat modern yang berpura-pura mendengarkan lawan bicara. Di bab awal, penulis membuka mata kita dengan bahasa yang mengalir dan mudah dipahami. Buku ini mengupas secara mendalam bahwa proses mendengarkan memiliki tingkatan tersendiri, mulai dari tingkatan yang paling abai, yaitu berpura-pura menyimak, hingga tingkatan yang paling puncak, yaitu mendengarkan dengan menggunakan empati. Penulis mengajak kita untuk memahami bahwa kesediaan untuk menyimak dapat menjadi obat untuk menyembuhkan komunikasi kita yang hampir mati. Sebagai sebuah karya, buku ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Pertama, alur pembahasannya sangat sistematis karena menggunakan poin-poin sebab yang sangat terstruktur. Kedua, isinya singkat dan efisien sehingga mampu merangkum ilmu komunikasi yang padat tanpa bertele-tele. Ketiga, contoh kasus yang disajikan sangat dekat dengan keseharian kita, seperti orang yang sedang diajak berbicara namun sibuk menatap layar gawai. Selain itu, buku ini mampu memperluas kosakata kita dan diisi kalimat motivasi yang inspiratif. Namun kekurangannya, pada bab pertengahan, kalimat yang digunakan menjadi agak rumit, sehingga pembaca harus berkonsentrasi lebih untuk memahami apa maksud kalimat tersebut. Puncaknya, pada bab akhir, penulis memunculkan istilah komunikasi akademis yang cukup rumit bagi pembaca awam, seperti istilah kronemik, proksemik, dan vokalik, dan lain-lain. Selain itu, contoh kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari tergolong sangat minim di buku ini, dan masih saya temukan kesalahan cetak kata pada halaman 35, yaitu kata harapan menjadi harapam. Bagi saya pribadi, membaca karya ini memberikan tamparan moral yang cukup keras. Buku ini memaksa saya untuk berkaca dan mengingat bahwa seberapa banyak cerita dari teman ataupun keluarga yang saya abaikan karena saya sibuk dengan dunia saya sendiri. Mendengarkan bukan masalah kesopanan, melainkan penghormatan tertinggi kita terhadap martabat sesama manusia. Sebagai kesimpulan, buku Seni Mendengarkan ini merupakan karya pengembangan diri yang sangat berbobot dan penuh dengan pelajaran moral yang berharga. Masalah ego komunikasi yang dibahas mampu menggambarkan dengan sangat nyata bagaimana kebiasaan buruk kita yang menyela pembicaraan dapat merusak hubungan pertemanan. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh pelajar, generasi muda maupun masyarakat luas. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita warnai literasi kita dengan imajinasi dan kreativitas. Ayo, buka gawai kalian dan cari buku ini di aplikasi Berkibar Sumsel dan rasakan bagaimana tulisan yang ringkas ini dapat merubah kita, bagaimana memperlakukan orang lain. Saya Septia Fitriana. Mari kita mulai mendengar untuk memahami, bukan sekedar menunggu giliran berbicara. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam literasi.